Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani ibadah puasa ini ada 3 tingkatan puasa. Tingkatan yang pertama namanya puasa umum. Puasa umum ini maksudnya ialah orang yang berpuasa namun dia hanya mampu menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi dirinya belum mampu untuk menjaga lisannya, belum mampu menjaga matanya, belum mampu menjaga telinganya dan anggota-anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang merusak pahala ibadah puasanya. Maka puasa orang-orang yang seperti ini dikatakan Rasulullah melalui sabdanya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga telinganya dan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apabila dia sedang berpuasa, dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja, tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingkatan puasa yang kedua ialah puasa khusus. Puasa khusus ini ialah selain dia mampu menjaga dirinya dari makan dan minum, dia juga mampu menahan dirinya untuk tidak melihat, tidak berbicara dan tidak mendengar kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa tapi dijaganya matanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu tingkatan puasa istimewa. Puasa istimewa ini selain dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, dia juga mampu menjaga matanya, mampu menjaga telinganya, mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mampu menjaga hatinya untuk tidak beralih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah biasanya puasanya para nabi dan rasul. Kalau hatinya beralih dari Allah Subhanahu wa taala, maka batallah pahala puasanya. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang dhaif hendaknya lah cukup berada di posisi yang kedua, yaitu tingkatan puasa khusus. Kita mampu menahan diri kita untuk tidak makan dan minum, juga mampu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pahala puasa kita tidak hilang begitu saja. Karena orang-orang yang berpuasa namun tidak mampu menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka samalah ia seperti orang yang mengisi ember tapi embernya itu bocor. Diisinya air, ember pun diisi air tapi embernya bocor. Kira-kira embernya tadi berisi dengan air atau tidak? Tentu tidak berisi dengan air. Maka kerjaan dia mengisi air itu dengan mengisi ember itu dengan air adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak bernilai sama sekali. Padahal puasa yang kita kerjakan adalah mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan